Kami dari Jurusan Farmasi Tingkat 2, Fakultas MIPA Universitas Advent Indonesia. Perkenalkan, nama saya Octavio da Cruz. Nama Paramita. Nama saya Gabriela Sabetnoti. Perkenalkan, nama saya Merina Buasa. Di sini kami akan mempresentasikan 10 identifikasi semen atau biji. Nama tanaman biji anggur, nama tanaman asal Vitis vinifera, nama keluarga Vitaceae. Zat berkhasiat mengandung berbagai jenis antioksidan antara lain flavonoid, polifenol, dan oligomeric proanthocyanidis complexes atau OPC. Penggunaan menimbangkan tekanan darah, menjaga kesehatan paru-paru, menurunkan kolesterol. Bagian yang digunakan adalah biji, pemberiannya adalah pahit. Penyimpanannya dalam toples kaca tertutup dengan baik. Umur panen di daerah rendah 90-100 hari dan daerah dataran tinggi antara 105-110 hari. Yang kedua, identifikasi biji ketimun. Nama Latin Cucumis sativus, nama biji ketimun, timun atau mentimun, keluarga Cucurbitaceae. Zat berkhasiat mengandung racun alkaloid jenis hiposanti untuk 0,65% protein, 0,1% lemak, dan 2,2% karbohidrat. Mengandung kalsium, zat besi, magnesium, fosforus, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, dan vitamin C. Pemberian cenderung tawar, warnanya putih kotor, meruncing pipih, bentuknya lonjong. Bagian yang digunakan biji. Penyimpanan mentimun disimpan dalam kondisi bersih dan kering. Masukkan mentimun ke dalam kantong kertas dan simpan di tempat yang sejuk. Untuk umur panen pertama mentimun biasanya dilakukan setelah 75 hari secara bertahap selama 1-1,5 bulan. Panen bisa dilakukan setiap hari, umumnya bisa dipetik 1-2 buah per tanaman. Nama tanaman jintan hitam. Nama tanaman asal Nigella sativa L. Zat berkhasiat karbohidrat, protein, lemak sehat termasuk asam oleat dan asam linoleat, kalsium, serat, zat besi, natrium, kalium, dan antioksida. Nama keluarga Ranunculaceae. Penggunaan mencegah asam dan gangguan pencernaan, antivirus, antifungsi, antibakteri, dan hipertensi. Bagian yang digunakan biji. Pemberian pahit dan pedas, berwarna hitam. Penyimpanan dalam wadah tertutup rapat. Umur panen pertama 60-94 hari setelah tanam. Biji D5. Nama tanaman biji D5, nama tanaman asal Punica granatum, keluarga Punicaceae. Zat berkhasiat ada banyak, antara lain niacin, tiamin, riboflavin, dan folat. Penggunaannya juga ada banyak, di antaranya ialah meningkatkan kesehatan jantung, mencegah komplikasi diabetes tipe 2, dan juga memperkuat gigi. Pemberiannya cenderung masam dan sedikit hambar. Bagian yang digunakan ialah biji dan penyimpanannya yaitu di tempat tertutup, freezer, dan lain-lain. Umur panennya yaitu 3-4 tahun. Biji rami. Nama tanaman biji rami, nama lain flaxseed, nama tanaman asal Linum usitaceum, keluarga Linaceae. Zat berkhasiatnya asam lemak esensial ALA, zat phytoestrogen, omega 3, serat, protein, vitamin, dan masih banyak lagi. Penggunaannya ada banyak, beberapa diantaranya mengurangi risiko kanker, membantu mengelola penyakit diabetes, mencegah penyakit jantung, mengurangi kolesterol, dan masih banyak lagi. Pemberian rasanya pahit dan berbau. Bagian yang digunakan ialah biji, penyimpanannya di tempat yang tertutup rapat atau kemasan,
dan umur panennya sekitar 100 hari setelah penanaman benih. Nama tanaman biji gandum. Nama tanaman asal Triticum aestivum. Nama keluarga Poaceae. Zat berkhasiat mengandung berbagai nutrisi seperti karbohidrat, serat, protein, asam folat atau vitamin B9, fosfor, mangan, dan selenium. Penggunaannya adalah melancarkan pencernaan untuk media diet, baik dalam menjaga kesehatan jantung dan mengobati penyakit kolesterol. Pemberiannya adalah gurih. Bagian yang digunakan adalah biji. Penyimpanannya letakkan dalam tub pervar, toples atau wadah yang tertutup. Umur panen yang tepat adalah 55 sampai 65 hari. Yang ketujuh, identifikasi tanaman atau biji terong ungu. Nama tanaman biji terong ungu. Nama tanaman asal Solanum melongena, keluarga Solanaceae. Zat berkhasiat zat besi, kalsium, polifenol, antosianin, dan asam klorogenat. Penggunaan menjaga kesehatan hati, menjaga kesehatan otak, baik untuk menjaga kadar kolesterol, menurunkan berat badan, mampu mengontrol kadar gula darah, dan mampu mengurangi risiko munculnya penyakit jantung. Pemberian tidak pahit, tidak langu, bentuknya silindris, lonjong, dan bijinya berwarna ungu. Bagian yang digunakan biji. Penyimpanan disimpan dalam wadah kedap udara atau di tempat terbuka. Umur panen 60-70 HST dengan bentuk silindris, ukuran buah 2-3-36 cm. Nama tanaman biji cengkeh. Nama tanaman asal Syzygium aromaticum. Zat berkhasiat mengandung kalium, kalsium, magnesium, vitamin A, vitamin C, 2 gram cengkeh. Mengandung energi sebesar 21 kalori, 1 gram karbohidrat, mengatasi diare. Bagian yang digunakan biji. Penggunaan ejakulasi dini, mengurangi perut, kembung, mual, dan mengatasi diare. Penyimpanan dalam wadah tertutup rapat. Pemberian pahit dan pedas. Bagian yang digunakan bunga membentuk biji. Umur panen setiap tahun, umur 15 seterusnya. Biji nangka. Nama tanaman biji nangka, nama tanaman asal atau Carpus heterophyllus, keluarganya Moraceae. Zat berkhasiatnya antara lain kandungan protein, karbohidrat, fosfor, riboflavin, tiamin, dan zat-zat lainnya. Penggunaan dari biji nangka ini ada beberapa, yakni diantaranya melancarkan pencernaan, menurunkan berat badan, mencegah anemia, mencegah kanker, mencegah stres, dan masih banyak lagi penggunaan dari biji nangka. Pemberiannya rasanya sedikit mirip dengan kentang. Bagian yang digunakan ialah biji, penyimpanannya di tempat terbuka, dan umur panennya yaitu 3-4 tahun. Biji selasi. Nama tanaman biji selasi, nama lain Basil selaseh, nama tanaman asal Ocimum basilicum, keluarganya Lamiaceae atau Labiatae. Zat berkhasiatnya ada beberapa, yakni vitamin A, K, C, ada juga timol, metal eugenol, lemak, vitamin, serat, dan lain-lain. Penggunaannya ada beberapa, yakni cegah penyakit jantung, mencegah diabetes, sumber antioksidan, dan menjaga kesehatan kulit. Pemberiannya rasanya bervariasi tergantung jenis. Ada yang manis, ada yang seperti salep, dan baunya ada yang berbau tajam. Berbau seperti minyak telon, berbau adas, dan tak berbau. Bagian yang digunakan ialah biji, penyimpanannya dalam ruang tertutup, di tempat yang lembab juga teduh. Umur panennya 30-50 hari setelah tanam. Demikianlah video presentasi biji kelompok kami. Semoga bermanfaat ya. Thanks for watching and
God bless us always.